と一緒ジーザス聞きすることさえもなななななななななななななななあなたがいるからそう何でもできるジーザス聞きすることさえもすべての歩みもそうあなたと一緒ジーザス聞きすることさえも打ち寄せるこの喜びどこにいても I see your face 愛に捉えられ Oh my God 素晴らしいあなたがいるからそう何でもできるジーザス聞きすることさえもすべての歩みもそうあなたと一緒ジーザス聞きすることさえも打ち寄せるこの喜びどこにいても I see your face 愛に捉えられ Oh my God 素晴らしいWelcome to Sunday School Maranatha Malang. Shalom. Gimana kabar teman-teman di rumah? Kok pada kita mau ngapain sih kok pada cakep-cakep semua? Masa kamu nggak tahu sih? Kita kan mau ikut ibadah online. Oh iya. Ya teman-teman, jangan lupa dalam ikut ibadah online kita harus mandi dulu sebelum ibadah online. Lalu kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan persiapkan Alkitab serta alat tulis untuk mencatat pada saat nanti mencatat firman Tuhan. Yang terakhir, kita tidak boleh makan loh ya saat ibadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat pagi teman-teman. Dimanapun kalian berada, saat ini kita akan sama-sama beribadah kembali. Ya, saat ini yang lagi sakit, kita mau memuji Tuhan dengan semangat supaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lagi susah, Tuhan kasih sukacita. Ya, sebelum kita mulai, Kak, ayo kita buat yel-yel ya, supaya lebih semangat. Ya, adik-adik yang di rumah, siap-siap ya. Kita akan buat yel-yel. Nah, ikuti Tante sama Kakak Aula dan Kakak Esther. Siap ya? Berdiri semua. Yuk, siap? Sudah siap? Musik siap? Sip. Aku punya hati yang baru. Oke, kita coba lagi. Yuk. 1, 2, 3. Aku punya hati yang baru. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang sudah punya hati yang baru, kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu.
Tundukkan kepala, kita berdoa. Tirukan tanda ya. Tuhan Yesus, kami siap memuji dan membesarkan namamu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan membesarkan nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Ya, biarlah Yesus menjadi idola kita. Gak usah lihat berita tentang COVID-19. Kita mau pusatkan hati kita, pandangan kita kepada Tuhan sebagai Yesus idola kita. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat memperdulikan kehidupan kita. Saat ini, siapapun kita, dimanapun kita berada, baik itu anak-anak atau orang tua yang saat ini mendampingi anak-anak sedang ibadah online, ketahuilah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sangat berkuasa.
saudaraku. Nehemia, Ceritakan yang kau tahu mengenai orang-orang Yahudi yang lolos dari penjara di Babel. Dan bagaimana keadaan Yerusalem? orang-orang tahanan yang kembali menghadapi banyak masalah. Dan mereka dipermalukan. Tembok Yerusalem telah runtuh dan gerbangnya terbakar. Allah surgawi, aku adalah hamba-Mu, berikan aku belas kasih-Mu. Aku dan keluargaku dan semua umat-Mu yang telah berdosa dengan memilih untuk mengabaikan Engkau dan ajaran Musa. Tetapi Engkau pernah berkata, jika kami berbalik dan taat padamu, maka Engkau akan mengembalikan kami ke tempat di mana kami dapat menyembah-Mu. Aku mohon, jawablah doaku. Tuhan telah menuntunku kembali ke Yerusalem, seperti Ia telah mengembalikan sukumu. Mari, kita bangun kembali tembok Yerusalem. Kau tahu masalah apa yang kita hadapi? Tuan Sambalat, ada apa, Geshem? Nehemia membujuk rakyat agar dapat membangun kembali tembok Yerusalem. Aku tahu. Ia memberiku surat dari raja yang meluluskan permintaannya. Juga kita harus memberikan kayu untuk ide gilanya itu. Jika ia berhasil, kita akan kehilangan kuasa kota ini. Kota kita telah runtuh dan gerbang-gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem dan akhiri aib ini. Apa yang kau lakukan itu? Apakah kau memberontak terhadap raja? Allah surgawi akan membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian, hak atau gugatan di Yerusalem. Aku berjanji, Tobia, Nehemia tidak akan menyelesaikan tugasnya. Kupastikan itu terjadi. Aku tidak yakin aku bisa, Ibu Crawford. Jika semua bisa, kamu juga, Chris. Percayalah. Kamu juga, Gizmo. Apa yang Ibu Crawford pikirkan tentang kalian? Hai dua orang Einstein. Dia ada pertemuan guru dan dia ingin aku memberi les untuk 2 orang murid. Kamu? Guru les? Iya, aku menjadi guru les Todd dan Benji. Betul, mereka bilang ke Ibu Crawford sedikit bantuan akan memberi mereka masa depan yang cerah. Iya, dan selamat berjuang. Kami siap, Profesor Kutu Buku. Hei, makan Ayo malamnya apa? teman-teman, ini kelas kimia bukan memasak. Apa bedanya? Di kelas kimia kamu dilarang menjilat sendok. Bahasa ilmiah. Hei, lihat apa yang terjadi kalau kita membuang ini ke dalam kaleng cerewet ini. Hentikan, Todd. Kamu ingin membakar sirkuitnya? Baiklah, dengar profesor ini. Dilarang membakar, ini bukan kelas masak. Ayo Gizmo, 2 anak ini tidak niat belajar. Ayo kita pergi. Oh, Kuantum, kita cuma bercanda. Kembali, ayo kita nyanyikan grafik periodiknya. Boron dan karbon dan kalsium, ye. Kobalt dan radium, titanium juga. Perak dan tungsten dan ion dan timah. Strontium, kalium. Giz, ayo. Lagu buatan mereka enak juga. Wow, mereka cepat belajar ya. Aku sudah coba membantu dan mereka malah mengejekku, Joy. Aku tidak butuh ini. Chris, sudahlah. Kamu terganggu dengan ejekan kecil seperti itu. Hanya ada 2 hal. Aku menyerah. Itu satu hal. Iya, tapi itu 2 kata kan? Superbook. Aduh. Waktu yang tepat. Bawa aku pergi dari sini, Superbook. Aku membawa kalian untuk berjumpa dengan seorang pria yang berhasil mengalahkan ejekan dan bahaya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan.
Kita di mana, Gis? Menurut pemindaiku, kita telah mendarat di Yerusalem kuno. Atau sisa-sisanya. Eliasib akan membangun gerbang domba. Yoyada dan Mesulam akan membangun gerbang lama. Mereka sedang renovasi besar-besaran. Pasti perlu perbaikan serius. Coba kita lihat, bagian tembok mana yang bisa kalian perbaiki. Mungkin kami tidak ada di daftar. Kami orang baru. Chris, Joy, dan Gizmo. Aku Nehemia. Sebenarnya aku juga belum lama di sini. Lalu, kenapa Anda ada di sini? Tuhan mengutusku memperbaiki tembok ini dan membawa umatnya kembali kepadanya. Anda bilang Anda diutus. Dari mana? Oh, aku hamba Raja Nebukadnezar di Persia saat saudaraku Hanani memberitahuku keadaan yang buruk di Yerusalem. Aku berdoa kepada Tuhan agar Raja mengizinkan aku datang ke sini. Raja bisa saja menjadi marah, tetapi Tuhan menyentuh hatinya. Ia memberi izin, bahkan mengutus prajurit menjagaku. Nehemia, apa yang kamu tahu tentang membangun kota? Lihat tembok yang sedang mereka bangun. Tenaga seekor rubah saja bisa menghancurkan tumpukan batu ini. Ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Timpakanlah hinaan itu atas kepala mereka sendiri dan biarkan mereka menjadi tawanan di negeri asing. Jangan ampuni kejahatan mereka. Jangan lupakan dosa mereka. Sebab mereka telah menghina kami yang sedang membangun. Kalian bodoh. Kalian tidak akan pernah berhasil. Iya. Lihat mereka bekerja begitu keras. Nehemia sudah menginspirasi semua orang Yahudi. Tidak, Tobia. Secara diam-diam kita akan menyerang dan membunuh mereka dan menghabiskan pekerjaan mereka. Aku dan Gizmo baru saja mendengar rencana penyerangan Sanbalat. Aku tahu, sudah 10 orang memberitahu rencana penyerangan ini. Tetapi di mana dan kapan? Para pekerja sudah keletihan, Nehemia. Dan sekarang ketakutan. Sanbalat dan Tobia bersama dengan orang Arab, Ammon dan orang Asdod. Mereka marah karena pembangunan ini. Kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa seperti ini terus, Nehemia. Ambil senjata dan jagalah tembok-tembok yang rendah atau yang masih berlubang. Zakur bin Amri, bergabunglah untuk melindungi gerbang mata air. Mesulam bin Baraki, berdirilah di atas tembok di kedua sisi gerbang air. Malkia bin Rekab, ke atas gerbang lebak. Jangan takut terhadap musuhmu. Tuhan kita besar dan penuh kemenangan. Ia tidak hanya melawan orang-orang yang mengolok dan mengancamnya, tapi ia punya rencana untuk mengalahkan mereka. Mulai hari ini, sebagian dari kita akan tetap bekerja, sementara yang lain berjaga-jaga. Aku akan bersama dengan peniup trompet siang dan malam. Oh, aku ikut. Aku siap melakukannya. Batalkan penyerangan. Tidak, ini waktunya. Kita serang saat sinar matahari menyilaukan mereka. Dengar aku, mereka tahu. Mata-mataku memberitahu kalau ada pengawal di seluruh kota. Tembok yang setengah dibangun itu sudah cukup kuat. Kita tidak punya kesempatan lagi. Dan kamu percaya mata-mata itu? Ia yakin sekali. Baik, pasukan akan kusuruh mundur. Dan aku sendiri akan menghadapi Nehemia.
Mata-mataku berkata, Nehemia telah menyelesaikan tembok itu. Ia hanya tinggal memasang gerbangnya. Aku telah mengirim 4 pesan untuk memancingnya ke lembah Uno untuk membunuhnya. Tetapi ia selalu mengetahuinya. Orang ini benar-benar berani. Mungkin tidak takut kepada kita, tapi setiap orang takut kepada raja. Ada pesan penting untukmu dari Sanballat. Berita buruk? Telah tersebar rumor di bangsa-bangsa kalau kita membangun tembok karena ingin memberontak, karena aku ingin menjadi raja mereka. Tapi itu tidak benar. Tidak. Dikatakan jika Raja Persia mendengar ini, aku akan dipenggal. Mungkin kita dapat membela diri dari sebagian prajurit, tetapi tidak dari seluruh prajurit Persia. Jika mereka membunuh Nehemia, apa yang akan dilakukan dengan kita? Ini tidak benar sama sekali. Aku tidak percaya Raja memusuhi kita. Ia telah mengizinkan aku melakukannya. Tapi bagaimana jika Sanballat mengatakan yang sebenarnya? Musuh berusaha menakut-nakuti kita dan menghentikan kita. Tetapi aku memohon kekuatan dari Tuhan. Sebaya, sampaikan reaksi kami kepada Sanballat. Kita tidak akan berhenti. Hah? Kurang ngajar orang itu. Seharusnya kita bunuh dia sejak awal dia datang pada kita. Belum terlambat. Kau, Nehemia percaya padamu. Seperti seorang saudara. Masuk. Semaya, ada apa? Kenapa kau memanggil aku? Nehemia, kita harus pergi sekarang juga. Kenapa? Cepat pergi ke ruang kudus di bait suci dan bersembunyilah. Kami akan menguncinya. Karena musuhmu berencana membunuhmu malam ini. Oh tidak. Tuhan mengutusku untuk menyelamatkanmu. Tidak, Semaya. Aku rasa Tuhan tidak campur tangan dalam hal ini. Apa maksudmu? Tobia dan Sanballat telah membayarmu untuk menipu dan menuduh aku melakukan hal yang salah karena kau ingin menghancurkan nama baikku. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ya Allah, ingatlah apa yang dilakukan oleh Tobia dan Sanballat. Juga Nabi Noaja dan nabi-nabi lain yang mau menakut-nakuti aku. Hah? Kau salah, Nehemia. Tidak, kau yang salah. Dan Tuhan tidak akan melupakan ini. Walaupun Yerusalem begitu luas, tidak banyak orang tinggal di sini. Dan belum ada rumah yang dibangun. Tetapi Tuhan memberiku ide. Apa yang akan kita lakukan dengan daftar penduduk lama ini, Nehemia? Saat Yerusalem diserang dan temboknya dihancurkan, banyak rakyat kita yang ditahan di Babel. Tetapi aku menemukan daftar orang yang pertama kali kembali. Apa mereka tinggal di sini sekarang? Tidak, beberapa tinggal di desa mereka. Tetapi tembok telah dibangun kembali. Sekarang saatnya kita memanggil mereka kembali ke Yerusalem. Bani Elam, Bani Asgad, Bani Yora, keturunan Asaf dari pemusik bait suci, keturunan para hamba bait suci, Ater, Talmon, keluarga Salom penjaga gerbang, Bani Bazlit, Nezia, Ziha, Gidel, Bani Mehida, Bani Harsa, keturunan para hamba Salomo, Bani Soferet, mereka yang dari Tel Melah, Darkon, Tel Harsa, Kerub, dan Adon. 42.360 telah kembali, tambahan 7.337 hamba, dan 245 pemusik. Sekarang suku-suku ini telah kembali ke Yerusalem. Kita harus kembali beribadah kepada Tuhan. Ezra, tolong bacakan hukum Tuhan yang diberikan untuk umatnya. Amin, amin. Inilah Taurat Musa. Hari inilah kelahiran kembali kehidupan rohani bangsa kami. Lihat, hari ini aku menunjukkan kamu kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan.
Pergi, rayakan dan bagikan makanan kepada mereka yang tidak memiliki. Karena hari ini adalah hari kudus Tuhan. Jangan berduka, karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanmu. Yang akan kau lakukan, Chris? Aku akan berusaha. Biar Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Nehemia harus membangun tembok. Aku harus menyelesaikan proyek sains yang perlu diuji. Oh, lihat. Itu si Kapten Science dan kaleng berjalan. Aku terbuat dari titanium. Kalian ingin gagal di kelas sains dan harus sekolah di musim liburan? Pasti tidak mau, kan? Hei, kembalikan papanku. Tentu, tetapi aku ingin menunjukkan kalian sesuatu. Kalian hebat bermain papan seluncur. Ya, tentu saja. Tidak salah lagi. Kalau begitu, ayo bergabung di timku di Bazar Sains. Hah, sains itu tidak keren. Hei, apa yang kau lakukan dengan papanku? Hanya sedikit penambahan supaya menang di bazar. Anti-gravitasi. Anti-gravitasi? Apa maksudmu? Ya, sains itu keren. Tetapi sepertinya kalian belum siap untuk memakai papan layang ini. Apa maksudmu, Kantum? Kita bisa terbang dengan papan ini? Tidak perlu bahan bakar penggerak sama sekali? Kamu tahu, Chris, jika ini gagal, proyek sainsmu bisa diolok sepanjang tahun. Bor dan karbon dan kalsium, yeah! Aku tahu, Gizmo. Nyalakan ya. Wow, lihat itu. Anti-gravitasi magnetis. Quantum, kita bergabung. Sains ternyata keren. Ya, ini keren sekali. Ayo. Selamat tinggal, pengejek. Keren. Seluruh kisah Alkitab, Kejadian hingga Wahyu menunjuk pada satu pribadi yang akan mengubahkan dunia. Anak Allah, Tuhan Yesus. Ayo, kita telusuri petunjuk yang akan menuntun kita kepada kehidupan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lihat mereka bekerja begitu keras. Nehemia sudah menginspirasi semua orang Yahudi. Ini Gizmo. Sangat menyenangkan membantu Nehemia membangun tembok Yerusalem. Nehemia adalah pemimpin yang hebat. Kualitas yang membuat Nehemia menjadi pemimpin hebat membawa kita kepada pemimpin terbesar yang dunia kenal, Yesus. Contohnya, Nehemia berdoa sebelum mengambil keputusan besar. Aku mohon, jawablah doaku. Alkitab mengajarkan kita untuk tidak berhenti berdoa. Yesus adalah contoh yang tepat. Dia selalu berdoa sendiri atau bersama-sama. Bapa, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi lindungi mereka dari yang jahat. Juga di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang... Nehemia digerakkan oleh belas kasihan pada bangsanya. Orang-orang tahanan yang kembali menghadapi banyak masalah. Dan mereka dipermalukan. Tembok Yerusalem telah runtuh dan gerbangnya terbakar. Ketika mendengar penderitaan orang Yerusalem, dia menangis. Yesus juga dipenuhi belas kasih. Alkitab menuliskan bagaimana Yesus peduli pada orang-orang yang dia ajar dan dia sembuhkan. Kitab Matius berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus untuk belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Keduanya memimpin dengan rendah hati. Nehemia bisa saja memerintah pekerja untuk membangun tembok, tapi dia memilih ikut bekerja bersama yang lainnya. Yesus adalah anak Allah, tapi dia merendahkan dirinya menjadi manusia dan memberikan dirinya untuk kita. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia jadi pelayanmu. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Nehemia juga taat. Dibandingkan membesarkan namanya, dia memilih untuk taat pada perintah Tuhan.
Aku melakukan sesuai kesanggupanku untuk Tuhan dan menyerahkan yang aku tidak sanggupi kepadanya. Yesus sangat taat pada Allah, bahkan sampai mati. Nehemia menghadapi masalah dengan keberanian dan hikmat, tetapi dia memilih untuk berani. Jangan takut terhadap musuhmu. Tuhan kita besar dan penuh kemenangan. Yesus menunjukkan hikmat ketika menghadapi musuhnya. Kadang, kata-kata yang tepat digunakan untuk menghalau serangan dari musuh. Yesus dari Nazaret, kau harus tenangkan kerumunan ini. Kau menyebabkan keributan. Ketahuilah jika mereka ini diam, maka batu-batu inilah yang akan berteriak. Dalam situasi lain harus lebih keras. Rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nehemia meletakkan posisinya di hadapan raja, lalu bekerja membangun tembok bagi Tuhan. Yesus meletakkan tahtanya di surga dan menjadi manusia agar dia bisa menghubungkan Tuhan dengan kita. Yesus berkata, "Sebab aku turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal." Kita punya contoh kepemimpinan yang tepat dari Nehemia, juga dari Yesus sendiri. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Pagi adik-adik semua, kita ketemu lagi. Nah, kalian sudah melihat satu film yang luar biasa. Kita jarang membahas tokoh ini, tapi ini tokoh yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar tentang Nehemia. Nah, kalau kita tadi sudah lihat filmnya, nah kita akan melihat lebih jauh tentang Nehemia ini. Nah, kalau kita lihat, ini Nehemia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, kalau kita lihat, saat itu Nehemia tidak berada di Yerusalem. Dia ada di Puri Susan, di istana Susan. Tapi ketika Hanani datang, salah seorang teman Nehemia datang dan membawa kabar tentang keadaan Yerusalem, maka Nehemia waktu itu yang ada di Puri Susan, dia ada di istana raja, dia adalah pejabat di Persia, yaitu sebagai juru minuman Raja Artasasta. Ketika mendengar bahwa Yerusalem dalam keadaan yang tidak baik, Nehemia sedih, Nehemia berduka, dan Nehemia berkabung. Nehemia biarpun ada di istana raja, biarpun dia memiliki kedudukan yang baik, menjadi pejabat di sana, tetapi ketika mendengar keadaan tentang Yerusalem, Nehemia sedih, Nehemia berduka, berkabung. Nah, kalau kita lihat keadaan Yerusalem waktu itu, temboknya dalam keadaan terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Padahal tembok itu dipergunakan untuk melindungi diri dari musuh, dari perampok, dan dari binatang buas. Ketika mendengar hal itu, Nehemia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari kisah Nehemia ini, bagaimana keadaan kita atau reaksi kita ketika kita mendengar ada sesuatu yang buruk terjadi di tempat lain? Kalian bisa bayangkan keadaan Nehemia ini. Dia ada di Persia, dia hidup enak, dia jadi juru minuman raja, dia menjadi pejabat di sana, dia tinggal di istana. Tetapi ketika dia mendengar tentang keadaan Yerusalem yang temboknya sudah terbakar, pintu-pintu gerbangnya sudah rusak, dia sedih. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti Nehemia?
Bagaimana dengan kita ketika kita ada dalam keadaan enak, dalam keadaan nyaman, dan kita mendengar di tempat lain, di tempat itu ternyata keadaannya sedang tidak baik. Apakah kita juga bisa bereaksi seperti Nehemia? Apakah kita berkata, biar aja, itu kan di sana, yang penting di sini keadaanku enak? Ataukah kita seperti itu? Ataukah kita ikut merasa sedih ketika ada keadaan di tempat lain yang tidak baik? Kalau kita belajar dari Nehemia ini, kita melihat bahwa Nehemia ketika mendengar Yerusalem dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan rusak, terbakar, maka Nehemia berdoa, berpuasa ke hadirat Allah semesta langit. Ketika Nehemia berdoa kepada Tuhan, Nehemia kemudian mengambil keputusan bahwa dia tidak bisa berdiam diri, bahwa dia harus melakukan sesuatu, dan dia kemudian bertindak. Jadi Nehemia tidak cuma berdoa, tetapi Nehemia bertindak. Dan dia maju menghadap raja. Dia maju menghadap raja, dan kemudian Nehemia mengutarakan keinginannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia sudah enak ada di istana raja, tetapi dia ketika mendengar tembok Yerusalem sudah roboh, pintu-pintu gerbangnya sudah rusak, Nehemia mau meninggalkan keadaannya yang enak, yang nyaman, ada di istana raja. Dia memilih pulang kembali ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem. Dan puji Tuhan kalau kita lihat, ketika Nehemia berdoa kepada Tuhan, ternyata ketika Nehemia mengutarakan keinginannya kepada raja, raja mengabulkan permohonan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Dan bukan cuma raja mengabulkan permohonan Nehemia, tetapi raja juga menyediakan semua yang dibutuhkan oleh Nehemia. Dan tidak itu saja, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menaruh rencananya di hati Nehemia. Tuhan juga memberikan kata-kata untuk diucapkan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem yang waktu itu sudah putus asa karena keadaan Yerusalem yang tidak baik. Nah, kita lihat ternyata ketika Nehemia berdoa kepada Tuhan dan Nehemia bertindak, maka Tuhan memuluskan jalan Nehemia. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Nehemia. Tuhan juga menaruh rencananya di dalam hati Nehemia, dan Tuhan memberikan kata-kata di dalam kehidupan Nehemia untuk diucapkan kepada orang Israel yang ada di Yerusalem, dan mereka kemudian berkata kepada Nehemia, "Kami siap membangun tembok." Jadi kita lihat ternyata orang-orang antusias ketika Nehemia berkata bahwa kita akan membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi apakah kemudian semuanya berjalan dengan begitu mudah? Tidak. Ada tantangan, ada orang-orang yang tidak suka. Kita tadi sudah lihat ada Sanballat, ada Tobia yang berusaha menghalangi pembangunan tembok. Bahkan mereka mengambil segala macam cara bagaimana supaya tembok ini tidak jadi dibangun, tidak jadi didirikan kembali, tidak jadi diperbaiki. Tetapi kalau kita lihat, sekalipun ada tantangan, tetapi tangan Tuhan ada atas Nehemia, ada atas orang-orang yang membangun, sehingga mereka berhasil membangun sampai kemudian tembok itu setengah tingginya dan ujung-ujungnya mulai bertemu. Tetapi kalau kita lihat, tantangannya juga semakin besar. Sementara itu kekuatan mereka juga sudah mulai merosot. Puing-puing masih sangat banyak, dan mereka kemudian merasa bahwa mereka nggak sanggup lagi membangun. Dan Nehemia kembali harus membangkitkan semangat para pekerja. Sekalipun ada orang-orang yang kemudian mengambil jalan, mereka bersekongkol membunuh Nehemia, tetapi Nehemia berkata bahwa kita harus melanjutkan pembangunan tembok ini. Dan kemudian Nehemia, kalau kita lihat tadi, Nehemia kemudian mengambil satu
strategi bahwa sekarang karena musuh bergerak dengan lebih dalam lagi, maka kita harus bekerja dengan lebih kuat lagi, bekerja dengan lebih keras lagi. Kita sekarang akan bekerja dengan satu tangan, tangan lain akan memegang senjata, boleh bawa tombak, bawa perisai, bawa panah, pakai baju sirah, ada juga peniup sangkakala. Tetapi yang lain lagi bekerja dan yang lain memegang senjata. Jadi di satu tangan mereka bekerja, tangan yang lain mereka memegang senjata. Dan ada juga peniup sangkakala. Peniup sangkakala gunanya apa? Supaya ketika musuh mungkin menyelinap mau menyerang, ada yang memberi peringatan sehingga mereka kemudian bisa mengambil senjata mereka dan melawan musuh. Nah, kalau kita lihat ternyata apa yang dilakukan oleh Nehemia ini, kita lihat ternyata Tuhan sertai. Kalau tadi tembok sudah sampai setengah tinggi, ketika mereka bekerja dengan satu tangan dan mereka memegang senjata di tangan yang lain, firman Tuhan ceritakan kepada kita, akhirnya tembok itu selesai. Tembok itu selesai dibangun dalam waktu 52 hari, tepat pada tanggal 25 bulan Elul. Tembok itu selesai dalam waktu 52 hari. Dari cerita ini kita belajar apa? Kita belajar bahwa kita berdoa, tapi tidak cuma berdoa saja. Kita berdoa, berjaga, tetapi juga kita bekerja. Kita bekerja, dan kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan tangannya ada di dalam kehidupan kita, mungkin ada tantangan, ada masalah, ada ancaman, tetapi kita belajar bahwa akhirnya pekerjaan itu selesai. Tuhan gerakkan orang-orang untuk bekerja. Tuhan siapkan raja untuk menyediakan segala yang diperlukan. Dan tembok Yerusalem yang semula sudah rusak, yang pintu gerbangnya sudah terbakar, akhirnya semua bisa diselesaikan dalam 52 hari. Dan firman Tuhan katakan, musuh mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka melihat bahwa tangan Tuhan menyertai, sehingga yang dikerjakan oleh mereka berhasil. Jadi hari ini anak-anak, kalau kita sudah dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dalam hati kita, mungkin tentang keadaan orang lain di luar sana yang mungkin keadaannya tidak sebaik kita. Ketika Tuhan taruh itu, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kemudian kita juga bertindak, melakukan sesuatu, tolong kepada orang-orang yang ada dengan apa yang bisa kita lakukan. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai dan Tuhan yang membuat kami berhasil. Amin buat firman Tuhan. Nah, kita akan lihat ayat hafalan kita pada minggu ini, Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-20a. Gampang ya, Nehemia 2 ayat 20 bagian A. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tante ulangi, Nehemia 2 ayat 20 bagian A. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap membangun. Tuhan, Dia Allah semesta langit yang bertindak, maka Tuhan yang akan membuat apa yang kita lakukan berhasil. Amin buat firman Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar dari tokoh yang luar biasa, dari Nehemia. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa seperti Nehemia. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Mungkin itu belas kasihan, mungkin itu beban untuk orang lain, mungkin kami ingin memberikan bantuan atau pertolongan untuk orang yang ada di luar sana Tuhan. Ketika kami membawanya kepada Engkau dan kami mau bertindak, maka Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk membantu kami, sehingga kami boleh menyelesaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami.
kami. Sama seperti Nehemia Tuhan. Nehemia mampu menyelesaikan, membangun kembali tembok Yerusalem karena Tuhan menyertai, karena Tuhan mengirimkan orang-orang untuk membantu Nehemia. Dan biarlah Tuhan, itu semua boleh ada di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, taruh hati-Mu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami punya belas kasihan, sehingga kami mempunyai hati yang rela untuk menolong orang lain, membangun bangsa ini, membangun kota kami Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu semua Tuhan boleh jadi seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, tolong kami Bapa, tolong kami Tuhan. Di dalam hari-hari ini, apapun yang kami bisa lakukan, baik kami sebagai anak-anak, kami sebagai remaja, mungkin kami sebagai pemuda, apapun yang bisa kami lakukan bagi orang lain, biarlah kami mau lakukan. Kami percaya ketika kami membawanya kepada Engkau dan kami mau bertindak, maka Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sudah terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anak yang percaya yang sudah dengar firman Tuhan berkata, amin. Nah, tadi kita sudah menguji dan mendengarkan Tuhan. Kita saatnya kita berdoa. Gak apa-apa, santuy. Kita kan bisa ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Oh ya teman-teman, jangan lupa like and subscribe YouTube kita. Dan yang kedua adalah follow Instagram kita @sundayschoolmaranatha. Oke, yang terakhir adalah upload foto atau video kalian saat ibadah dan tag Instagram @sundayschoolmaranatha. Atau bisa dikirim ke guru kelas masing-masing sebagai absensi. Terima kasih. God bless you.